Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini kita akan bongkar satu konsep yang relevan banget ya di zaman sekarang. Ini langsung dari bab 1 buku Tony Robbins, Unshakable. Ah, iya, Unshakable. Judul babnya aja udah kuat banget ya. Unshakable, Power and Peace of Mind in a World of Uncertainty. Betul, jadi misi kita kali ini tuh bukan cuma merangkum ya, tapi benar-benar menggali nih, apa sih artinya jadi tak tergoyahkan? Atau unshakable. Iya, gimana caranya kita bisa bangun kekuatan dan ketenangan pikiran di tengah dunia yang, ya jujur aja, sering banget rasanya penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita coba gali kebijaksanaan yang Robbins kumpulkan ya, dari wawancaranya sama para legenda finansial itu. Nah, itu dia. Coba deh, Anda ingat-ingat sebentar. Mungkin masih ada sisa-sisa, cemas gitu dari krisis finansial 2008 dulu? Oh iya, itu terasa banget ya dampaknya. Atau mungkin Anda perhatiin hal-hal aneh di ekonomi sekarang ini. Kayak, berita soal suku bunga negatif. Masa kita bayar bank buat nyimpen duit kita? Hahaha, iya kan? Kedengarannya kayak dunia kebalik gitu ya? Nah, pertanyaannya kan, apa mungkin kita bisa mencapai kondisi tak tergoyahkan di tengah semua ini? Atau itu cuma mimpi aja? Mari kita telusuri bareng-bareng ya. Dan penting banget nih digarisbawahi dari awal. Sesuai kata Robbins di bab ini, unshakable itu jauh lebih luas dari sekedar punya uang banyak loh. Oh iya, jadi bukan cuma soal finansial. Bukan, ini lebih ke membangun fondasi mental, semacam benteng psikologis gitu, supaya kita bisa hadapi badai apa aja, finansial atau mungkin yang lain juga. Bab 1 ini tuh kayak titik awalnya lah buat bangun ketahanan sejati itu. Itu state of mind, kondisi batin. Maksudnya gimana tuh persisnya? Maksudnya gini, kita punya yakinan yang kokoh, ke diri sendiri, ke strategi kita. Bahkan pas pasar lagi gonjang-ganjing banget, atau berita ekonomi lagi serem-seremnya, Jadi kebal gitu? Nggak pernah khawatir sama sekali? wah, ya nggak gitu juga. Bukan berarti kita jadi kebal rasa khawatir atau nggak pernah kepleset gitu ya. Semua orang bisa aja goyah sesaat, wajar itu. Tapi intinya unshakable itu kemampuan buat nggak terpuruk lama-lama. Ah, oke. Jadi lebih ke... Punya kapasitas buat cepat bangkit lagi, nemuin pijakan lagi, terus ya kalibrasi ulang arah kita gitu. Jadi bukan kebal kayak superhero, tapi lebih ke resiliensi ya. Kemampuan mental buat bangkit lagi dengan cepat. Tepat, persis. Dan lebih dari itu, ya kondisi pikiran ini tuh bikin kita bisa lihat situasi dengan cara beda. Gimana tuh bedanya? Ya pas orang lain lagi panik, jual aset karena takut rugi, orang yang unshakable tuh justru, bisa jadi malah ngelihat ada potensi peluang di tengah krisis itu sendiri. Karena lebih tenang ya. Betul. Ketenangan pikiran bikin analisisnya lebih jernih. Keputusannya jadi lebih rasional. Kalau boleh diringkas nih, ini kayak pergeseran mendasar. Dari merasa jadi korban keadaan, jadi arsitek respons kita terhadap keadaan itu. Nah, itu inti kekuatan unshakable menurut Robbins. Tapi gimana bedanya sama sekedar optimis buta? Apa ada landasannya gitu menurut Robbins? Cukup nggak sih cuma mikir positif aja? Pertanyaan bagus itu. Ini bukan optimisme naif ya. Robbins tuh nekenin banget, keyakinan ini dibangun di atas fondasi yang kuat. Apa itu? Ya persiapan, pengetahuan, sama strategi yang udah teruji, bukan cuma harapan kosong gitu. Oke, jadi ada dasarnya ya. Ada banget, analoginya dia tuh cukup menarik sih. Kayak jadi pemain catur handal yang selalu mikir beberapa langkah ke depan. Udah antisipasi macam-macam kemungkinan terus punya rencana buat tiap skenario. Jadi proaktif gitu ya. Nah, proaktif ngendaliin bidak kita, keputusan kita, strategi kita, biaya kita, bukan cuma jadi bidak pasif yang digerak-gerakin sama gejolak papan permainan yaitu pasar atau ekonomi. Ini soal kepemimpinan diri yang sadar di tengah turbulensi. Itu kira-kira. Ngomongin turbulensi nih, kita balik lagi ke konteks ketidakpastian yang disorot Robbins ya. Momen 2008 itu kan emang membekas banget buat banyak orang. Rasa takut, cemas, pasar saham anjlok, PHK di mana-mana. Iya, ngeri ya kalau diingat-ingat. Dan Robbins bilang ketidakpastian itu tuh belum selesai loh. Kita masih hidup di dalamnya, di apa yang dia sebut dunia yang gila. Istilah gila itu mungkin kedengarannya agak lebay ya. Tapi kalau kita lihat lanskap ekonomi sekarang, ada beberapa fenomena yang emang, ya ampun, belum pernah kejadian sebelumnya.
Dan ini nantang logika konvensional banget. Contohnya apa tuh yang paling nonjol? Yaitu tadi, suku bunga negatif. Yang diterapin sama bank sentral di beberapa negara maju kayak Swiss, Swedia, Jerman, Denmark, Jepang juga. Bisa dijelasin dikit nggak implikasi nyatanya suku bunga negatif ini buat orang biasa kayak kita? Agak susah ngebayanginnya ya? Secara simpel ya, ini tuh ngebalik logika perbankan tradisional. Biasanya kan kita nabung dapat bunga ya. Nah ini, dalam kasus ekstrim, malah Anda atau institusi besar tuh harus bayar biaya ke bank buat nyimpen dana gede. Masa sih? Sampai segitunya? Iya, The Wall Street Journal bahkan pernah nelusuri sejarahnya. Dan mereka bilang ini fenomena yang belum pernah ada dalam 5.000 tahun sejarah perbankan tercatat. Gila kan? Wah, 5.000 tahun. Implikasinya apa dong jadinya? Ya, implikasinya, para penabung itu kayak dihukum. Sementara para peminjam besar malah diuntungin atau kayak dibayar buat minjem. Ini bikin insentif jadi aneh kan? Mendorong orang cari alternatif investasi lain yang mungkin ya lebih berisiko. Selain suku bunga negatif, ada lagi fenomena anomali lain yang dia sorot? Ada, yaitu imbal hasil atau yield yang rendah banget. Bahkan nyaris nol. Buat investasi yang biasanya dianggap paling aman, kayak obligasi pemerintah atau korporasi yang kualitasnya bagus banget. Serendah apa emang? Robbins kasih contoh yang lumayan ekstrim sih, soal obligasi yang dikeluarin divisi finansial Toyota di Eropa. Pas buku itu ditulis, katanya butuh waktu sekitar 69.300 tahun. Cuma buat uang Anda jadi 2 kali lipat kalau diinvestasi di situ. Apa? 69.300 tahun? Itu sih absurd banget ya waktunya. Ini bener-bener bikin investor jadi susah ya posisinya. Mau aman tapi nggak dapat hasil, mau ngejar hasil tapi resikonya lebih gede. Persis, itu dilemanya. Dan situasi ini tuh bikin bingung bukan cuma kita loh. Pakar finansial kelas dunia aja ngaku kok kalau mereka bingung. Oh ya, siapa misalnya? Ada Howard Marks. Dia investor legendaris yang ngelola aset puluhan miliar dolar. Robbins ngutip, dia bilang gini, kalau Anda nggak bingung lihat kondisi ekonomi sekarang, berarti Anda nggak ngerti apa yang lagi terjadi. Pengakuan jujur banget kan dari seorang maestro? Bahkan ada cerita lucu soal Alan Greenspan ya, yang mimpin The Fed AS hampir 20 tahun itu. Katanya pas ditanya di forum, apa satu hal yang bakal dia lakuin kalau masih jabat di tengah kondisi gila ini? Jawabannya apa coba? Haha, iya, itu anekdot terkenal. Setelah diam sebentar, jawaban singkatnya, mundur atau resign. Ya, tentu ini mungkin ada unsur humornya ya, tapi ini nunjukin betapa kompleksnya, betapa belum pernah terjadi sebelumnya, dan susahnya navigasi ekonomi global sekarang. Bahkan buat orang sekali Greenspan. Wah, kalau pakar kayak dia aja udah ngerasa gitu, ini bener-bener nunjukin situasinya luar biasa ya. Terus, jadi apa artinya semua kebingungan dan ketidakpastian ini buat kita, buat pendengar? Apa sih pesan utama Robbins di sini? Nah, ini dia nih, intisari paling penting yang Robbins dapat dari para master finansial yang dia wawancarai. Anda itu nggak perlu bisa ngeramal masa depan dengan akurat buat bisa sukses finansial jangka panjang. Ini penting banget, kayak pembebasan gitu loh dari beban prediksi yang mustahil. Lega dengernya. Terus kalau bukan ngeramal, kuncinya apa dong? Kuncinya itu kita alihin fokus kita 100% ke apa yang bisa kita kontrol. Itu aja. Maksudnya gimana tuh? Gini, kita kan nggak bisa ngontrol kebijakan bank sentral dunia, ya kan? Atau arah pasar saham tiap hari, atau kejadian geopolitik. Nyoba ngontrol itu cuma buang-buang energi, bikin frustasi. Tapi ada hal-hal krusial yang bisa kita kontrol penuh. Kita ngecek portofolio. Dan yang paling dasar, mindset kita, pola pikir kita, sama keputusan-keputusan yang kita ambil berdasarkan rencana kita itu. Jadi, para pemenang sejati itu, menurut Robbins ya, mereka yang disiplin fokus ke variabel internal ini ya, yang bisa mereka kuasai sendiri. Nggak peduli badai di luar kayak apa. Tepat sekali, mereka itu membangun kepastian internal di tengah ketidakpastian eksternal. Analoginya kayak nahkoda kapal lagi. Dia kan nggak bisa ngontrol cuaca atau ombak ya, tapi dia bisa ngontrol kemudi kapalnya, layarnya, rute perjalanannya berdasarkan peta yang dia punya. Fokus ke apa yang ada di lingkaran kendali kita itu sumber kekuatan sejati. Tapi muncul pertanyaan nih,
Seberapa realistis sih fokus pada kontrol itu pas pasar bener-bener lagi anjlok parah? Misalnya turun 30-40%, terus emosi kayak takut, panik itu kan pasti muncul ya. Apa Robbins kasih tips konkret di bab 1 ini buat ngatasin serangan panik finansial pas kejadian? Pertanyaan bagus banget dan relevan ya. Nah, bab 1 ini memang lebih fokus ke peletakan fondasi mindset-nya dulu. Filosofi unshakable itu sendiri. Untuk strategi dan taktik spesifik ngadepin penurunan pasar yang disebut Robbins menjinakkan beruang, itu bakal dibahas lebih dalam nanti di bagian selanjutnya buku ini. Oke, jadi ini fondasinya dulu ya. Dan tahu apa yang mesti dilakukan karena udah disiapin sebelumnya, kita bakal jauh lebih bisa ngendaliin reaksi emosional pas badai datang. Masuk akal sih. Robbins juga nekenin banget soal kekuatan keputusan. Dia percaya banget kalau keputusan-keputusan kita lah, bukan kondisi kita, yang nentuin takdir kita. Jadi, pengetahuan di buku ini tujuannya ya buat memberdayakan Anda, bikin keputusan yang lebih cerdas, lebih sadar. Menarik. Sekarang coba kita mundur dikit deh. Apa sih sebenarnya motivasi pribadi Robbins nulis buku ini sama buku finansial dia sebelumnya, Money Master the Game? Kayaknya sih motivasi Robbins itu personal banget ya, dan didorong sama empati. Dia kan sering cerita ya soal masa kecilnya, tumbuh di keluarga yang kondisi finansialnya sulit, penuh kecemasan gitu. Nah, pengalaman itu bikin dia jadi peka sama penderitaan orang lain gara-gara masalah uang. Dan krisis 2008 itu jadi pemicu kuat ya buat dia? Banget. Dia lihat langsung gimana banyak orang biasa kehilangan tabungan, rumah, harapan mereka gara-gara krisis itu. Yang menurut dia, ya sebagian besar disebabkan sama tindakan sembrono, nggak bertanggung jawab dari segelintir oknum di Wall Street sana. Ini bikin dia marah, sekaligus pengen bantu. Jadi buku-buku ini kayak upayanya buat meratakan lapangan bermain gitu ya? Bisa dibilang gitu. Buku Money Master the Game itu kan hasil riset intensif ya, 7 tahun. Dia berhasil dapat akses wawancara lebih dari 50 pemikir dan praktisi finansial terhebat dunia. Orang-orang kayak Ray Dalio, Warren Buffett, Carl Icahn, Jack Bogle. Wah, nama-nama besar semua ya? Iya kan? Tujuannya jelas banget. Nyaring strategi sama wawasan terbaik dari para maestro ini, terus disajiin dalam format yang bisa dimengerti dan diterapin sama investor individu biasa kayak kita, ngasih akses ke playbook yang biasanya cuma dimiliki kalangan elit. Biar kita semua punya kesempatan lebih baik gitu ya buat raih kebebasan finansial yang kita pengenin. Dan katanya dia juga donasiin keuntungan dari buku-bukunya ini ya. Sebagai bukti komitmennya. Betul. Robbins komitmen nyumbangin 100% keuntungan dari Money, Master the Game, dan juga Unshakable ini lewat kemitraan sama Feeding America. Itu organisasi nirlaba besar yang fokus ngelawan kelaparan di AS. Donasi dari buku pertamanya aja udah bantu nyediain puluhan juta porsi makanan katanya. Luar biasa. Ini nunjukin kalau tujuannya emang lebih dari sekedar komersial ya. Ada misi sosial yang kuat di baliknya. Komitmen yang patut dihargai sih itu. Nah, selanjutnya nih, Robbins ngenalin metafora yang cukup kuat dan sering dikutip orang. Musim dingin akan datang. Winter is coming. Maksudnya apa tuh dalam konteks finansial? Ini sebenarnya pengingat yang gampang ya, bahwa pasar saham itu nggak selamanya naik terus. Nggak mungkin. Setelah periode kenaikan panjang, yang biasa disebut bull market atau pasar banteng, secara sejarah tuh pasti bakal diikuti periode penurunan signifikan. Atau bear market, pasar beruang. Bear market itu definisinya apa? Penurunan berapa persen? Definisi umumnya sih, penurunan minimal 20% dari puncak pasar sebelumnya. Pesan Robbins intinya, penurunan ini tuh bukan pertanyaan apakah bakal terjadi, tapi kapan bakal terjadi. Itu udah bagian pasti dari siklus pasar. Nggak bisa dihindari. Jadi tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya, tapi lebih ke ayo siap-siap gitu? Tepat sekali. Penekanannya bukan di mencoba nebak kapan persisnya musim dingin finansial itu datang. Wah, banyak pakar udah nyoba dan gagal terus kok. Kuncinya adalah bersiap ngadepinnya sebelum datang. Antisipasi proaktif, jangan reaktif panik pas badai salju udah mulai turun. Analoginya gimana tuh? Analogi yang dia pakai gini. Anda mau jadi orang yang udah nyiapin kayu bakar, selimut tebel, terus duduk nyaman dekat perapian pas badai salju ngamuk di luar. Atau mau jadi orang yang kedinginan, panik nyari perlindungan di tengah badai tanpa persiapan apa-apa. Pasti pilih yang pertama kan? Jelas lah. Terus gimana persiapan ini bisa ngubah krisis jadi peluang? Kan kedengerannya kontradiktif ya? Justru itu.
Dengan persiapan mateng, misalnya punya rencana investasi jangka panjang yang jelas, dana darurat cukup, alokasi aset sesuai profil risiko, dan yang paling penting, kesiapan mental penurunan pasar, itu malah bisa jadi kesempatan emas loh. Kesempatan buat apa? Kesempatan buat beli aset berkualitas dengan harga diskon, pas orang lain lagi pada jual karena panik. Persiapan itu ngasih kita ketenangan dan keberanian buat bertindak rasional. Bahkan mungkin kontrarian, pas lagi ada darah di jalanan, pinjam istilah investasi klasik ya. Robbins kasih contoh spesifik nggak soal persiapan ini? Dia nyinggung soal strategi all weather atau segala cuaca yang dirancang sama Ray Dalio, pendirinya Bridgewater Associates. Itu salah satu hedge fund terbesar dunia. Gimana tuh konsepnya all weather? Konsep dasarnya itu diversifikasi ekstrim. Di berbagai kelas aset, saham, obligasi jangka panjang, obligasi jangka menengah, komoditas, emas. Dirancang biar kinerjanya relatif stabil atau paling nggak ancur-ancuran lah dalam berbagai kondisi ekonomi, mau pas pertumbuhan kuat, resesi, inflasi tinggi, atau deflasi. Dan itu terbukti berhasil? Robbins kasih contoh gimana portofolio semacam itu terbukti tahan banting. Bahkan sedikit untung pas pasar lagi gonjang-ganjing di awal Januari 2016. Waktu itu pasar saham global turun tajam. Nah, ini bukti nyata gimana desain portofolio cerdas dan persiapan bisa ngelindungin kita dari badai pasar. Oke, jadi bab 1 ini benar-benar kuat ya fondasi filosofi sama psikologisnya. Terus Robbins kemudian kasih semacam peta jalan gitu ya, gambaran struktur keseluruhan buku Unshakable ini. Bisa diurai dikit nggak? Tentu. Jadi bukunya dibagi jadi 3 bagian utama, dirancang buat bawa pembaca dari pemahaman dasar sampai ke penguasaan strategi dan psikologi. Bagian pertama apa tuh? Bagian pertama, aturan main, the rule book. Nah, bagian ini termasuk bab 1 yang kita bahas barusan, fokusnya ke pemahaman landscape investasi sekarang, pentingnya mindset unshakable, dan yang krusial banget nih, ngebongkar musuh terbesar keuntungan investasi jangka panjang, biaya-biaya tersembunyi sama pajak yang nggak perlu. Biaya ya. Ini sering banget diremehin orang kayaknya. Banget. Robbins pakai analogi yang lumayan pedas tapi efektif sih buat gambarin masalah biaya tinggi di banyak produk reksadana aktif managed mutual funds itu. Gimana analoginya? Dia bilang, seringkali kita bayar biaya setara harga mobil sport Ferrari, tapi kinerja yang kita dapat malah kayak traktor butut yang kejebak lumpur. Artinya, biaya tinggi itu ngerogotin hasil investasi kita secara signifikan, bahkan kalau kinerja kotornya lumayan. Biar lebih jelas nih buat pendengar, bisa dijelasin singkat bedanya reksadana biasa, mutual fund, yang sering dikritik mahal ini sama reksadana indeks, index fund yang sering direkomendasiin? Oh, tentu. Gampangnya gini, reksadana mutual fund yang dikelola aktif, itu kumpulan dana dari banyak investor ya, terus dikelola sama manajer investasi profesional. Tujuannya apa? Ngalahin kinerja pasar. Nah, manajer ini aktif milih-milih saham atau obligasi. Tentu butuh riset, analisis, transaksi kan, makanya biayanya cenderung lebih tinggi. Ada biaya manajemen, biaya transaksi, macam-macam. Oke, itu yang aktif. Kalau yang indeks? Nah, sebaliknya, reksadana indeks, index fund, itu jenis reksadana yang tujuannya bukan ngalahin pasar, tapi niruin kinerja indeks pasar tertentu. Misalnya IHSG di sini atau S&P 500 di AS. Dilakukannya secara pasif. Pasif gimana maksudnya? Maksudnya, nggak perlu analisis mendalam buat milih saham satu-satu. Cukup beli aja semua atau sebagian besar saham dalam indeks itu sesuai proporsinya. Karena kerjanya lebih simpel, biayanya bisa jauh lebih rendah. Dan kenapa tokoh kayak Jack Bogle, pendiri Vanguard, sama Warren Buffett itu nyaranin banget reksadana indeks buat investor individu? Alasannya ada beberapa nih, dan kuat semua. Pertama, yaitu tadi, biaya super rendah. Ini keuntungan gede banget buat jangka panjang. Oke, biaya rendah, terus? Kedua, diversifikasi otomatis. Beli satu unit reksadana indeks itu sama aja kayak punya secuil dari ratusan, bahkan ribuan saham. Jadi langsung terdiversifikasi, risikonya nyebar. Praktis ya? Banget. Ketiga, kinerja kompetitif. Secara sejarah nih, mayoritas reksadana aktif itu gagal ngalahin kinerja indeks pasar acuannya dalam jangka panjang. Apalagi kalau udah dikurangi biaya. Jadi dengan beli indeks, kita hampir pasti dapat return pasar, yang ternyata udah lebih baik daripada kebanyakan manajer investasi profesional. Simple, efektif, hemat biaya. Gitu. Oke, itu baru bagian pertama ya, aturan main. Terus bagian kedua sama ketiga gimana? Bagian kedua, playbook investasi Anda.
Your Unshakable Playbook. Nah, setelah paham aturan mainnya, bagian ini nyajin strategi intinya buat bangun portofolio yang tangguh. Di sini ada yang disebut Robbins Core 4. Core 4, apa tuh? 4 prinsip fundamental yang dipakai sama hampir semua investor sukses yang dia wawancarai. Prinsip-prinsip ini ya terkait sama alokasi aset, diversifikasi, manajemen risiko, gitu-gitulah. Bagian ini juga bahas cara spesifik menjinakkan beruang tadi, bear market, sama strategi alokasi aset yang disesuaikan buat berbagai tahap kehidupan. Ini bagian yang lebih teknis dan strategisnya. Paham. Lalu yang terakhir, Bagian ketiga, bagian ketiga, psikologi kekayaan sejati, the psychology of true wealth. Nah, ini balik lagi ke aspek mental emosional. Fokusnya di gimana kita nguasain musuh dalam diri. musuh dalam diri, siapa tuh? Ya, emosi kita sendiri, ketakutan, keserakahan, terus bias kognitif, kayak terlalu pede, overconfidence, atau ikut-ikutan orang, herding behavior, sama kebiasaan buruk lain yang sering jadi penghalang terbesar kesuksesan finansial kita. Bahkan kadang lebih besar dari kondisi pasar itu sendiri loh. Wah, dalam juga ya. Iya, dan lebih jauh lagi, bagian ini juga ngeksplorasi gimana sih cara mencapai kebahagiaan, kepuasan sejati, yang ternyata nggak selalu lurus jalannya sama jumlah uang di rekening. Jadi ngehubungin kekayaan finansial sama kekayaan hidup secara keseluruhan. Gitu. Struktur yang komprehensif banget ya. Jadi kalau kita tarik benang merah nih dari pembahasan bab 1 Unshakable ini, apa sih intisari utamanya? Intinya gini, ketahanan sejati, kemampuan buat tetap teguh, unshakable, itu bukan soal ngeramal masa depan, bukan soal ngindarin semua risiko, dan bukan semata-mata soal punya duit banyak. Ini adalah kondisi pikiran, state of mind, sesuatu yang bisa secara sadar kita bangun dan kita latih. Siapapun bisa. Pergeseran dari reaktif jadi proaktif, dari korban jadi arsitek respons kita sendiri. Dan kunci buat bangun kondisi pikiran itu tadi apa? Biar nggak lupa. Kuncinya ada di fokus yang tepat. Fokus ke apa yang ada di lingkaran kendali kita. Strategi, biaya, keputusan, pola pikir. Terus, bekali diri sama pengetahuan finansial yang benar. Dari sumber terpercaya ya, bukan dari berisik media atau tips panas gak jelas. Oke. Dan yang paling penting, hadapi ketidakpastian yang pasti ada itu dengan persiapan dan strategi matang, bukan pakai rasa takut atau malah ngindar. Jadi, ketenangan pikiran sejati itu bukan datang dari luar ya? Bukan dari harapan dunia bakal jadi pasti dan aman gitu? Sama sekali bukan. Ya karena dunia luar itu nggak akan pernah sepenuhnya pasti. Nggak mungkin. Ketenangan pikiran sejati itu, menurut filosofi ini, datangnya dari kepastian internal. Kepastian internal? Ya, keyakinan yang lahir dari persiapan yang udah kita lakuin, pemahaman kita soal permainan ini, dan kepatuhan kita sama prinsip-prinsip investasi jangka panjang yang udah kita tetapin. Nah, itulah fondasi yang paling kokoh. Oke. Sebagai penutup sesi telaah mendalam kita kali ini nih, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan sendiri di rumah. Silakan. Mengingat kita hidup di dunia yang, ya terus berubah, penuh kejutan, coba deh pikirin. Aspek apa dalam hidup Anda secara keseluruhan, mungkin di luar urusan finansial ya, yang paling terasa butuh Anda bangun biar jadi lebih tak tergoyahkan? Fondasi pribadi apa? Entah itu hubungan, kesehatan, keterampilan, atau mungkin keyakinan spiritual yang perlu Anda perkuat biar lebih tangguh ngadepin badai kehidupan yang nggak terduga itu. Wah, itu refleksi yang penting banget ya buat kita semua.